Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada. Patut bersyukur pada hari ini kita dapat mengikuti ibadah pada hari Minggu. Kiranya kita menikmati ibadah dengan sukacita, karena Roh Kudus selalu tinggal di tengah-tengah hidup kita, memberi kekuatan, memberi sukacita, dan memberikan pengharapan yang tidak terbatas dalam hidup kita. Karena itu mari kita selalu bersyukur buat semua anugerah Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai satu topik tentang janji Bapa, mengingatkan kepada kita bagaimana waktu Yesus mau naik ke surga, Tuhan berjanji Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya, kepada orang percaya. Sebelum disalib, Tuhan Yesus sendiri juga pernah berjanji tentang janji ini, janji yang sama dinyatakan kepada murid-muridnya. Saya percaya ketika Tuhan itu berjanji, itu pasti akan ditepati. Tuhan pasti akan menyatakan dan menggenapi apa yang sudah Tuhan janjikan. Berbeda dengan manusia, manusia seringkali berjanji tetapi terkadang begitu mudah untuk melupakan, begitu mudah untuk mengingkari. Manusia tidak bisa menepati akan semua janji-janjinya. 100% dari apa yang dijanjikan belum tentu bisa tergenapi 100%. Bahkan terkadang bisa meleset, sama sekali tidak bisa menjadi nyata. Dan manusia penuh dengan keterbatasan. Manusia hanya bisa berjanji tetapi tidak pernah bisa menggenapi dengan sempurna. Berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Apa yang sudah Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus menerima janji Tuhan. Apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan janjikan tentang Roh Kudus itu digenapi oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak pernah mengingkari apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus itu tepat dan persis 100% terjadi, digenapi, dinyatakan kepada murid-murid Tuhan Yesus. Kita akan melihat janji Tuhan pada murid-muridnya sebelum Tuhan Yesus disalib. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Karena siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yang kedua, Tuhan Yesus berjanji kepada murid-muridnya ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan menampakkan diri dan bersama-sama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus sebelum terangkat ke surga, Dia menyatakan janji juga, dan janji ini sama apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebelumnya. Dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang keempat, pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus menjanjikan tentang Roh Kudus.
akan datangnya Roh Kudus, akan roh yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Roh Kudus, apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh penolong yang diberikan kepada murid-murid Tuhan Yesus, yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Jadi mereka tidak perlu khawatir, mereka tidak perlu takut, mereka tidak perlu cemas, mereka tidak perlu mengalami tekanan-tekanan dari kehidupan yang selama ini menekan mereka, sehingga mereka mengalami berbagai macam ketakutan karena situasi yang terjadi pada waktu itu. Ibrani pasal 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku. Jika Roh Kudus itu menjadi pembela bagi murid-murid Tuhan Yesus, menjadi penolong bagi murid Tuhan Yesus, maka sesungguhnya murid Tuhan Yesus tidak perlu takut terhadap situasi, keadaan yang sedang mereka hadapi. Mereka mengalami tekanan, intimidasi karena keadaan-keadaan atau situasi yang sedang terjadi pada waktu itu, dan mereka mengalami berbagai macam ketakutan pada waktu itu. Roh penolong bagi murid-murid Tuhan Yesus, Ia akan menolong, membantu murid-murid Tuhan Yesus supaya dapat menghadapi berbagai macam ketakutan, tekanan, intimidasi, dan mereka bisa hidup dengan penuh kedamaian, supaya mereka merasa tidak sendirian. Ada roh Allah, roh yang menolong mereka, yang memampukan mereka menghadapi kehidupan, menghadapi semua tantangan, persoalan yang mereka hadapi. Roh penolong ini akan memampukan mereka untuk mereka terus hidup menjalani semua aktivitas dan hari-hari yang mereka kerjakan. Dan Roh Kudus ini akan menolong murid-murid Tuhan Yesus untuk mengerjakan apa yang menjadi perintah dari Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak perlu menutup diri, tidak perlu mengasingkan diri, tidak perlu takut, tidak perlu gentar, supaya mereka menjadi orang yang kuat, orang yang teguh, orang yang penuh dengan keberanian, orang yang penuh dengan percaya diri. Jadi kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan murid-muridnya, mereka tidak perlu takut. Siapa yang akan melawan Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh dari Allah, roh dari Tuhan, dan itu adalah rohnya Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus itu adalah roh Allah yang maha besar, roh yang bisa mengerjakan berbagai hal, roh yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, sama seperti ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi. Tuhan Yesus melakukan banyak mukjizat, banyak perkara-perkara yang ajaib, banyak melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan saya percaya Roh Kudus itu akan memberikan kekuatan, kemampuan yang luar biasa kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk mengerjakan hal-hal yang sama apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Perkara-perkara besar akan terjadi di dalam kehidupan murid-muridnya, bahkan perkara-perkara yang ajaib, yang luar biasa itu juga dikerjakan di dalam kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Roh Kudus itu juga disebut sebagai roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 24 berkata, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Roh Kudus itu roh dan kebenaran. Allah itu roh. Roh itu tak terbatas. Roh itu juga tidak bisa dibatasi oleh apapun. Roh itu bisa melakukan segala sesuatu. Roh itu bisa ada di mana-mana. Roh itu tidak bisa dimatikan. Dan roh itu bisa mengerjakan hal-hal yang tak terbatas. Berbeda dengan manusia. Manusia itu penuh dengan keterbatasan. Manusia itu tidak bisa mengerjakan hal-hal di luar kemampuan manusia. Manusia itu hanya manusia yang biasa. Berbeda dengan roh itu bisa mengerjakan hal yang tak terbatas, karena roh itu ada satu kekuatan yang besar. Dikatakan roh dan kebenaran. Jadi tentunya ketika murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus, mereka ini akan dimampukan untuk melakukan hal-hal yang tanpa batas, hal-hal yang tentunya bukan hal yang tidak benar, karena roh dan kebenaran itu roh yang membawa pada kebenaran, roh yang membawa murid-murid untuk melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mengerjakan yang mulia bagi pekerjaan Tuhan. Dan ini yang akan mereka terima. Ini yang dijanjikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya, supaya murid-murid Tuhan Yesus mengerjakan hal-hal yang ilahi, hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-19 berkata demikian, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Roh Kudus itu mau tinggal di dalam kehidupan manusia. Kita ini memiliki roh. Manusia itu terdiri dari 3 unsur: tubuh, jiwa, dan roh, atau roh, jiwa, dan tubuh. Dan salah satunya yang tidak kelihatan, yang tersembunyi, itu adalah roh. Dan roh itu adalah tempat di mana Allah tinggal. Ketika manusia menerima roh Allah, dipenuhi roh Allah, maka roh Allah itu akan masuk di dalam roh kita, berkuasa di dalam kehidupan kita. Dan itu yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Murid-muridnya akan dipenuhi dengan roh Allah di dalam rohnya, sehingga roh Allah itu bisa tinggal di dalam kehidupan murid-muridnya. Dan ketika roh Allah itu atau Roh Kudus itu tinggal di dalam kehidupan murid-muridnya, atau setiap orang percaya, maka roh itu juga hidup di dalam kehidupan murid-muridnya. Begitu juga ketika roh Allah itu tinggal di dalam kehidupan manusia, kehidupan kita, roh itu hidup. Roh itu bisa diajak bicara, sama seperti kita hidup. Ketika kita menerima Roh Kudus, maka roh itu tidak hanya sekedar tinggal diam di dalam hidup kita, roh kita, tapi roh itu juga harus kita aktifkan. Kita berdialog, kita mengenal Roh Kudus, kita berbicara, kita menyapa, karena Allah Kudus itu ada di dalam kehidupan kita. Roh itu harus kita jaga, kita pelihara, kita aktifkan, bukan kita matikan, bukan kita padamkan, karena roh itu bisa kita padamkan.
Sama seperti api, ketika api kita nyalakan, api yang sudah nyala itu bisa semakin lama semakin membesar. Jika kita memicu dengan hal-hal yang lebih besar, maka api itu bisa semakin hari semakin lama atau semakin lama semakin besar. Begitu juga dengan Roh Kudus ketika masuk memenuhi kehidupan kita, maka Roh Kudus itu jangan kita padamkan. Sekali menyala, terus kita hidupkan, terus kita pacu, supaya makin lama semakin roh itu semakin besar. Dan ketika roh itu bekerja di dalam diri seseorang, dalam diri orang percaya, maka ada dampak, ada perkara-perkara yang besar yang dikerjakan. Sebab roh itu kalau sudah bekerja, dampaknya sangat luar biasa. Yohanes pasal 14 ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat mengenal dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Semakin kita mengenal, semakin kita bersekutu dengan Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, maka semakin aktif kita bersekutu dengan roh itu, maka kita akan semakin mengerti tentang kehendak Allah, tentang rencana Allah, tentang rencana Tuhan, tentang maksud dan kehendak dan tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mengerjakan kehidupan ini menurut kehendak kita, tetapi menurut pimpinan Roh Kudus. Maka kita harus selalu bersekutu membangun hidup kita dengan Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu sudah tinggal di tengah-tengah hidup kita, supaya hidup kita dipimpin bukan berdasarkan kehendak kita sendiri, kehendak daging kita, manusia kita, menurut pikiran kita, akal kita, tapi kita dipimpin menurut Roh Kudus. Hidup kita dikerjakan oleh Roh Kudus. Ada perkara-perkara yang Tuhan kehendaki yang mau kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, bahwa Roh Kudus itu memampukan manusia atau memampukan murid-murid untuk bisa bersaksi. Yohanes pasal 15 ayat 26, jika penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu akan memampukan murid-murid Tuhan Yesus untuk bersaksi, untuk berbicara, untuk berkata-kata tentang siapa Tuhan, tentang siapa Tuhan Yesus, tentang keselamatan, tentang juru selamat, tentang kehidupan, tentang hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan, dan kita dimampukan sama seperti murid-murid Tuhan Yesus diberi kesanggupan kemampuan bersaksi bagi banyak orang. Murid-murid Tuhan Yesus tersebar ke seluruh penjuru dunia. Mereka bercerita tentang keselamatan, tentang Tuhan, tentang anugerah, dan mereka menjadi orang-orang yang penuh keberanian untuk berkata-kata, untuk bersaksi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus memampukan kita untuk kita berani bersaksi, berani bercerita, berani berkata-kata. Tidak ada lagi ketakutan, keraguan. Tuhan berikan satu kemampuan penuh dengan keberanian, bisa bersaksi bagi banyak orang, sehingga banyak orang bisa mendengar tentang keselamatan, mendengar tentang anugerah Allah, mendengar dan mengalami perkara-perkara yang ilahi dari Tuhan. Roh Kudus itu juga roh kebenaran.
Yohanes pasal 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus itu akan membawa seseorang itu kepada kebenaran, membawa seseorang itu meninggalkan masa lalu hidupnya yang gelap. Roh Kudus itu yang akan membawa seseorang untuk mengenal hal-hal yang benar. Lalu oleh karena itu, orang yang sudah mengalami zaman Roh Kudus, hidupnya pasti berubah. Manusia tidak bisa mengubah hidup seseorang, atau kita nggak bisa menuntut orang untuk berubah, karena kita tidak punya kekuatan apa-apa. Yang bisa mengubah kehidupan orang itu Roh Allah, Roh Kudus. Maka pertobatan seseorang itu adalah intervensi kuasa Roh Kudus. Kita nggak bisa mengubah orang-orang yang kita harapkan harus berubah. Mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita, mungkin menantu kita, ataupun orang-orang yang ada di sekitar hidup kita, atau orang-orang yang berbuat jahat, kejahatan, orang-orang hidup dalam kegelapan. Mereka bisa berubah itu karena Roh Kudus. Nah, bagaimana mereka bisa berubah? Ya, pekerjaan Roh Kudus yang akan mengerjakan. Maka kita perlu berdoa untuk mereka. Kita perlu berdoa untuk perubahan-perubahan, demi perubahan-perubahan, supaya perubahan-perubahan terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang kita doakan. Roh Kudus akan bekerja dalam diri kita, dan melalui doa-doa itu Roh Kudus akan bekerja, mengerjakan sesuai dengan apa yang kita doakan dan kita harapkan, apa yang kita imani, apa yang kita yakini, apa yang kita rindukan. Dan Roh Kudus akan melawat semua doa-doa. Perubahan itu oleh karena pekerjaan Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia, bukan karena perkataan kita, bukan karena kemauan kita, bukan karena kehendak kita, karena Roh Kudus yang mengerjakan. Maka kita berdoa supaya kita mengalami zaman Roh Kudus. Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Kita merindukan banyak pertobatan akan terjadi atas kota kita, atas lingkungan kita, atas bangsa kita, bahkan atas dunia ini, supaya semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa diselamatkan, banyak jiwa-jiwa hidup di dalam kebenaran. Roma pasal 8 ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah ini, ketika Roh Kudus bekerja dan memenuhi hidup seseorang, maka Roh Kudus itu akan membawa seseorang untuk meninggalkan segala dosa. Manusia diberi kemampuan untuk mematikan, menanggalkan segala dosa-dosa yang ada. Dosa apa saja? Tidak ada yang tidak mungkin. Kita nggak bisa mengubah seseorang, hanya Roh Kudus yang melawat menjamah seseorang, itu yang sanggup mengubah orang. Sebesar apapun jahatnya, sebesar apapun dosanya, Roh Kudus bisa mengubahkan seseorang. Roh Kudus bisa mematikan segala dosa, menanggalkan segala dosa. Dan kita berdoa supaya ada banyak orang-orang segera menanggalkan dosa-dosa mereka, kejahatan mereka. Banyak orang mengalami keselamatan, hidupnya diterangi oleh Roh Kudus, dan mereka mengalami terang ilahi daripada Tuhan.
Roma pasal 9 ayat yang pertama. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ketika bekerja di dalam kehidupan seseorang, dia akan berkata-kata dalam kebenaran. Maka orang-orang yang tidak berkata-kata dalam kebenaran itu kehendaknya belum sepenuhnya kehendak Roh Kudus yang bekerja. Oleh karena itu penting bagi manusia, bagi kita semua, Roh Kudus itu harus turun, harus tinggal, dan harus memenuhi kehidupan manusia, supaya manusia itu berkata-kata benar, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang tepat, berkata-kata yang indah, yang mulia, yang benar. Sebab ketika ada kebenaran, maka di situ akan ada damai sejahtera. Tapi ketika tidak ada kebenaran, maka yang ada hanya permusuhan. Perkataan yang benar itu pasti akan selalu membangun. Perkataan yang benar itu akan selalu menghidupkan, memberikan rasa damai, rasa tenang, sukacita. Perkataan-perkataan yang tidak pernah ada kebenaran, maka tidak akan pernah membangun. Yang adanya permusuhan, dendam, iri hati, kemarahan, kebencian. Roh Kudus mau bekerja di tengah-tengah kehidupan orang percaya, kehidupan murid-murid Tuhan, kehidupan semua orang, supaya dunia penuh dengan kedamaian, supaya dunia penuh dengan kemuliaan Allah. Oleh karena itu kita berdoa, kiranya Roh Kudus melawat seluruh umat manusia dimanapun kita berada. Pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Hidup kita ini tidak hanya tertuju pada hal yang bersifat jasmani, sebab yang jasmani sementara dan mati. Hidup kita ini harus tertuju kepada Roh Kudus. Kita harus mengejar kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Hidup di dalam Roh Kudus itu hidup yang dikehendaki oleh Allah, yang akan mengejar hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera, hal-hal yang mendatangkan sukacita. Dan Roh Kudus akan mengerjakan itu dalam kehidupan umat manusia. Selama kita masih belum dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita seringkali akan kehilangan damai sejahtera. Kita mudah kehilangan sukacita, kita mudah kehilangan kekuatan, suka berputus asa, lemah, dan kita menjadi orang-orang yang tidak ada pengharapan yang besar. Maka Roh Kudus itu akan menolong kita, memampukan kita, bukan lagi mengejar hal-hal yang bersifat materi. Materi kita perlukan sebagai media, sebagai alat, tapi lebih daripada itu, kita hidup oleh karena Roh Kudus. 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 berkata, akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh Roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Roh Kudus mau kita dikuduskan dan diselamatkan. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dalam kepenuhan Roh Kudus, yang kita kejar bukan hal-hal yang lahiriah, yang jasmani, yang dunia,
hidup kita dikuduskan dari semua hal-hal yang bersifat duniawi. Hidup kita dikuduskan di dalam kebenaran, maka kita mengerjakan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Tujuan kita bukan lagi hal dunia, tetapi tujuan hidup kita kepada perkenanan Tuhan. Yang kita kejar adalah apa yang baik, yang benar, dan yang sempurna. Hidup kita diluruskan dari hal-hal dunia, dan kita diarahkan kepada kehendak-kehendak Allah, kepada rencana-rencana Tuhan, kepada hal-hal yang kudus, hal yang suci yang Tuhan kehendaki. Bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi hidup oleh karena kehendak Allah, oleh rencana Tuhan. 1 Yohanes pasal 4 ayat 6. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengar kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengar kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus itu membawa orang kepada jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang indah, jalan yang sempurna, kepada jalan yang memberikan kedamaian, bukan jalan yang menyesatkan, kepada jalan yang lurus, jalannya Tuhan. Jalan lurus itu adalah jalannya Tuhan, jalan yang ada pada terangnya Tuhan. Maka ketika orang itu hidup dalam Roh Kudus, hidupnya akan dipimpin, diarahkan pada hal-hal yang benar. Tapi kalau orang tidak hidup di dalam Roh Kudus, maka jalannya itu tidak hidup dalam terang, ya hidup dalam kegelapan. Kalau kita hidup dalam kegelapan, maka kita bisa tersesat, atau bahkan kita bisa menyesatkan. Maka berbeda sekali orang yang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup di dalam Roh Kudus, dengan orang yang tidak hidup di dalam Roh Kudus. Orang ada Roh Kudusnya dengan orang tidak ada Roh Kudusnya berbeda. Maka orang yang tidak ada Roh Kudus, di luar Roh Kudus, orang tersesat, bahkan orang bisa menyesatkan, orang bisa dibawa pada jalan yang sesat. Dan kalau kita dibawa pada jalan yang sesat, otomatis kita tidak selamat, karena di dalamnya tidak ada terang Tuhan, sehingga kita buta, kita tidak melihat apa-apa, kita tidak tahu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia. Yang ada hanya penuh dengan kesesatan, baik menurut pikiran kita, baik menurut kehendak kita. Dan itu bukan jalan Tuhan, itu jalan manusia. Jalan setan itu menyesatkan, tapi jalan Tuhan itu selalu membawa kepada kehidupan. Maka kita harus hati-hati. Sudahkah kita hidup di dalam Roh Kudus? Sudahkah kita dibawa dalam pimpinan Roh Kudus? Mari setiap kita kiranya berdoa, minta terus supaya Roh Kudus semakin dan semakin memenuhi kita, membawa kita kepada jalan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kita dengar ini menjadi perenungan kita, menjadi perenungan bagi kehidupan kita. Kita tidak lagi menantikan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus, roh yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus, yaitu roh penolong, roh kebenaran, roh yang hidup
roh yang membawa keselamatan, roh yang tak terbatas. Roh Kudus sudah dicurahkan kepada murid-murid Tuhan Yesus, kepada semua orang percaya. Barang siapa percaya, maka dia akan menerima roh dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita minta Roh Kudus selalu memenuhi kita. Mari kita minta dan kita mengundang Roh Kudus itu memenuhi hidup kita. Kita minta Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Hidup kita ini tidak hanya minta hal-hal yang jasmani, hal-hal yang lahiriah, tetapi kita minta dan kita menghendaki supaya Roh Kudus itu juga memenuhi hidup kita. Kita minta Roh Kudus, kita minta kuasanya menyertai kita, memenuhi kita. Doa-doa kita, harapan kita bukan hanya hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga kita merindukan akan Roh Kudus. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mintalah Roh Kudus, minta Roh Allah. Sama seperti hal jasmani juga bisa kita minta, kita harapkan. Maka kita bisa meminta, mengharapkan Roh Kudus itu juga memenuhi hidup kita, biar hidup kita dipenuhi dengan segala kelimpahan roh dari Tuhan. Kita tidak hanya sekedar mengharapkan hal-hal yang jasmani, yang lahiriah, tetapi kita minta, kita membutuhkan hal-hal yang bersifat roh. Kita tidak hanya sekedar menanti hal-hal yang kelihatan, tetapi hal yang tidak terlihat pun seperti Roh Kudus itu juga bisa kita minta, kita harapkan. Sebab hal-hal yang bersifat jasmani itu sementara, tidak akan pernah kita bawa. Sebab ketika nanti saatnya kita dijemput oleh Tuhan, kita diangkat oleh Tuhan, kita dibawa oleh Tuhan ke satu tempat yang Tuhan kehendaki, yaitu di surga, maka hal yang bersifat jasmani, yang fisik, tidak akan pernah kita bawa. Semua kita tinggal, tidak ada artinya, semua tidak berguna. Yang berguna, yang bermanfaat itu adalah Roh Kudus. Materi tidak akan pernah membawa kita kepada kehidupan kekal, tidak akan pernah bisa membangun hidup kita, tidak akan pernah membawa kepada kebenaran. Tetapi Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal, membawa kita kepada kebenaran dan kehidupan. Dan itu yang harus kita minta, kita kehendaki, memenuhi hidup kita. Kita doakan, kita harapkan supaya Roh Allah itu sungguh-sungguh nyata di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kiranya ini membangun kita, menolong kita mengerti kehendak Allah semakin hari semakin berkenan dan sempurna. Pada kesempatan kali ini kita meminta hidup kita dipenuhi Roh Kudus. Mari kita mengundang, membuka hati kita, hidup kita, supaya Roh Kudus tinggal dalam hidup kita.